Hai, balik lagi di Alfa Numiku Channel. Oke, kali ini aku akan membahas tentang lanjutan materi kemarin, yaitu tentang pendiagnosa penyakit menular pada anjing dengan metode certainty factor. Nah, kemarin kan kita udah bahas teorinya, gimana perhitungannya, rumusnya, dan fakta-faktanya atau gejalanya apa aja nih. Nah, sekarang aku akan jelasin implementasinya dalam bentuk website seperti ini. Nah, ini websitenya udah aku buat, jadi kita tinggal implementasikan saja. Oke. Di sini menu indeks pertamanya itu ada menu profile, konsultasi, penyebab, penyakit, gejala, dan login. Kita bahas dapurnya dulu ya, atau back endnya dulu, atau sebagai adminnya dulu. Nah, kita login. Di sini ada username dan password. Di sini aku masukkan username dan password itu sama admin. Nah, di sini adalah tampilan awal dari admin. Nah, di sini ada menu gejala, keyakinan, penyakit, dan logout. Nah, di menu gejala ini kita bisa masukkan kode gejala dan nama gejala. Di sini gejala yang udah aku masukkan tuh udah semua, itu ada 9 gejala. Di sini bisa kita hapus, bisa kita ubah. Nah, gejala ini dari mana? Gejala ini dari teori yang kita kemarin, dari evidence atau fakta. Di sini ada 9 gejala. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ada 9 gejala. Nah, kemudian kita masuk ke keyakinan. Nah, keyakinan ini dari mana? Keyakinan ini itu dan poin-poin keyakinan ini dari mana? Itu dari sini. Dari hipotesa. Nah, dari case. Di sini anjing mengeluarkannya sekali-sekali saja itu nilainya 0,25. Itu dari poin penyakit yang pertama. Ini penyakit pertama, penyakit kedua, penyakit ketiga, dan ini juga penyakit ketiga. Nah, jadi di sini aku mengeluarkan ada 3 penyakit di sini. P1 atau jamuran atau ringworm. Penyakit kedua itu peradangan pada kulit, dan penyakit ketiga itu peradangan pada kulit akibat adanya parasit. Nah, penyakit ini kemarin sudah kita bahas juga, itu ada di menu ini. Nah, ada 3 kemungkinan penyakit. Jadi kita sesuaikan yang ada di sini semuanya, seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Ini kita logout dulu. Nah, kita balik lagi. Di sini ada menu konsultasi, ada menu penyebab, ada penyakit, gejala. Nah, ini gejala yang udah kita jelasin tadi. Ini juga penyakitnya, ini juga penyebabnya udah kita jelasin ke materi yang lalu. Nah, di sini kita mau konsultasi nih. Misalnya nih, aku ada anjing yang sakit, mungkin gara-gara jamur atau apa gitu kan. Kita nih mau ke rumah sakit hewan gitu kan. Nah, di sini aku ngisi data diri di sini. Masukin nama KTP, nomor KTP-nya, nama pemilik, kemudian alamat pemiliknya aku masukkan. Jenis kelamin hewannya, umurnya di sini aku pakai satuan bulan. Misalnya 6 bulan mulai diagnosis. Di sini karena kita gejalanya itu ada 9, jadi yang ada ditanyakan itu ada 9 pertanyaan yang diberikan kepada Anda. Nah, langsung saja kita mulai konsultasi. Di sini sesuai dengan pertanyaan yang pertama atau gejala yang pertama, yaitu apakah anjing menggaruk hanya sekali-sekali saja. Di sini ada 6 poin yang bisa diambil, yaitu ada sangat yakin, cukup yakin, mungkin, tidak tahu, atau tidak. Jadi kita bisa memilih dari salah satu 6 ini. Ini misalnya poin pertama atau pertanyaan pertama aku pilih yakin. Lanjut, pertanyaan kedua, apakah anjing menggaruk pada bagian tubuh tertentu saja? Mungkin. Apakah anjing menggaruk pada bagian tubuh terus-menerus? Yakin. Apakah anjing menggaruk di seluruh tubuh bagian terus-menerus? Cukup yakin. Apakah rontok tidak sampai rambut anjing botak? Tidak tahu. Apakah rontok hingga botak di beberapa bagian tubuh saja? Mungkin. Pertanyaan 7. Apakah rontok sehingga rambut anjing di seluruh bagian tubuhnya habis? Tidak tahu. Apakah terdapat bintik pada permukaan kulit? Mungkin. Nah, di sini pertanyaan terakhir, apakah terjadi kerusakan bulu di seluruh muka, hidung, atau telinga anjing? Cukup yakin. Nah, di sini kita bisa hitung nilainya. Nah, dari semua yang kita isi, maka sistem akan membaca apa yang kita inputkan, maka outputnya akan keluar seperti ini. Dari persentasi yang keyakinan yang kita masukkan itu adalah 98%. Nah, di sini bisa kita ambil bahwasanya anjing dari milikku ini
terkena penyakit jamuran atau ringworm. Di sini udah ada keterangan penyakitnya dan di sini ada solusi penyakitnya, seperti itu. Jadi inilah tujuan kita membahas materi kemarin. Implementasinya adalah bentuk website. Bentuk implementasinya ini nggak dalam bentuk website aja, bisa diimplementasikan ke dalam bentuk aplikasi Android atau mobile, tergantung keahlian kalian di mana. Tapi untuk kali ini aku akan membahas atau mengimplementasikannya ke dalam bentuk website, seperti itu. Oke, itu aja. Jika ingin ada yang tanyakan, silahkan komentar di bawah. Untuk websitenya udah aku letakkan di link description di bawah, jadi kalian tinggal download aja. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.